Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin lebih semangat. Terima kasih. Bab 276, mungkin keluarga Wang berpartisipasi dalam masalah. Tuan muda keluarga Zhang diculik di perusahaannya sendiri. Jika itu tersebar keluar, di mana martabat keluarga Zhang? Keempat keluarga besar adalah perwakilan dari kelas atas di kota Yuzoda, bahkan pasukan bawah tanah pun harus memberi mereka sedikit wajah. Menculik orang keluarga Zhang itu sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Zhang. Henry Song, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga Zhang? Apakah kamu pikir keluarga Zhangku tidak akan bisa melakukan apa-apa kepada tiga ksatria margin? Ujar Kevin Zhang dengan marah karena diseret keluar dengan dipaksa. Untuk apa aku takut? Oh iya, jika kamu tidak ingin Ibih menderita, maka masuklah sendiri ke mobil. Ujar Henry Song dengan nada meremehkan. Dia percaya bahwa hubungan keluarga Zhang dapat menghabisi tiga ksatria margin sampai ke akarnya. Tetapi pada saat itu, mereka juga dapat membuat keluarga Zhang merugi banyak. Selain itu, tiga ksatria margin adalah orang Randy Lu, dan sekarang mereka pada dasarnya bergabung dengan klub Sakura Roni. Apakah berdasarkan hubungan keluarga Zhang dapat membunuh mereka atau tidak itu masih belum diketahui. Kevin Zhang muntah darah, tidak disangka ia malah diancam oleh Henry Song. Dia merasa sangat marah dan tidak senang. Tetapi pada saat ini dia terpaksa menahan diri karena dia percaya bahwa jika dia tidak bekerja sama, maka orang-orang ini pasti akan menggunakan kekerasan kepadanya. Pada saat yang sama, Troy dan Godi juga membawa ahli waris keluarga Liu Abdul ke klub Sakura. Dibandingkan dengan kemarahan Kevin Zhang, ekspresi Abdul dan Ariel jauh lebih tenang. Kalian bertiga, maaf merepotkan kalian untuk tinggal di sini malam ini. Selama 1 malam, Roni menatap Ariel, Kevin Zhang, dan Abdul, kemudian ia meninggalkan ruang bawah tanah. Kak Ariel, Kak Abdul, bagaimana kalian juga bisa ditangkap? Apakah Randy Lu ingin cari mati? Berani-beraninya dia menggunakan pasukan bawah tanah. Apakah dia tidak takut Denny akan menghancurkan klub Sakura hanya dalam satu gerakan sekaligus? Ujar Kevin Zhang dengan kesal. Ariel tidak berbicara, mata Abdul bercahaya. Dia menatap Kevin Zhang dan berkata, apakah Kak Kevin memiliki ide bagus? Kevin Zhang dengan percaya dirinya berkata, Nicholas sangat jelas tidak bisa mendukung Randy Lu secara aktif. Selama tiga keluarga kita memberikan sedikit tekanan kepadanya, dia mungkin benar-benar bisa sekalian menghancurkan klub Sakura. Setelah Ariel mendengar perkataannya, dia mengangkat alisnya. Abdul menoleh ke Ariel dan bertanya, Kak Ariel, bagaimana menurutmu? Ariel terdiam sesaat, dia mengangguk dan berkata, aku juga merasa kita tidak bisa duduk diam saja. Selagi mereka belum mengambil ponsel kita, kita semua menelpon ayah kita untuk menjelaskan pentingnya masalah ini. Kita harus meyakinkan mereka untuk menggunakan hubungan dan memberikan tekanan kepada Nicholas. Petik 2. Dia juga merasa ini adalah peluang. Selama ini, alasan mengapa Randy Lu begitu sombong adalah pertama karena dia memiliki dukungan dari Nicholas, dan kedua karena ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pasukan bawah tanah klub Sakura. Hampir setiap kali pasti klub Sakura ia yang membantunya melakukan suatu hal. Jika kali ini bisa menghancurkan klub Sakura itu setara dengan mematahkan lengan kiri dan kanan Randy Lu, maka kali ini sangat mungkin bagi tiga keluarga besar bisa menjatuhkan Randy Lu. Oke, ayo kita telepon sekarang. Ujar Abdul. Tentu saja Roni tidak tahu percakapan Ariel dan yang lainnya, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan mempedulikannya.
Tiga keluarga besar berpikir bahwa Nicholas telah mengalah, tetapi mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah pengaturan Randy Lu. Kali ini, Randy Lu tidak ingin Nicholas maju. Dia hanya ingin tiga keluarga besar menjadi lebih sedikit agresif, kemudian mereka akan terjatuh lebih tragis. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Roni menelpon Randy Lu, "Sudah selesai, tetapi aku dengar beberapa waktu ini keluarga Wang aktif lagi." Di Villa Danau Jinglong, Randy Lu sedang bermain dengan Kiki di lapangan sepak bola. Kiki sedang mengejar bola yang sedang bergulir, dan dia berhenti untuk menjawab panggilan Roni. Mendengar Roni mengatakan keluarga Wang aktif lagi, kilatan pembunuhan melintas di mata Randy Lu. Dia awalnya ingin meninggalkan keluarga Wang untuk Andes, kelak membiarkannya membalaskan dendamnya sendiri. Jadi pada akhirnya dia sengaja tidak melakukan sesuatu kepada keluarga Wang. Apakah mereka juga terlibat dalam masalah ini? Tanya Randy Lu. Orang-orang bawahku bilang kemarin Wilson dan Arthur pergi makan bersama, kedua kepala keluarga makan bersama, ada dua kemungkinan. Pertama, kedua keluarga memiliki suatu kerjasama, dan kedua, pasti ada suatu kesepakatan, tetapi aku kira selama beberapa waktu ini, sebagian besar kemungkinan mereka ingin mengatasimu. Ujar Roni. Mengatasiku. Randy Lu mencibir dalam hatinya. Tampaknya ada banyak orang yang ingin membagi LKK teknosainsnya. Hanya saja, apakah kalian memiliki kemampuan ini? Kita selidiki saja dulu. Jika keluarga Wang juga berpartisipasi dalam masalah ini, maka biarkan keluarga Wang tiada terlebih dahulu. Ujar Randy Lu dengan suara berat. Jika keluarga Wang benar-benar berpartisipasi dalam masalah ini, Randy Lu tidak akan iagi menunggu kelak Andes untuk membalaskan dendamnya sendiri. Ia akan menyelesaikan keluarga Wang terlebih dahulu baru memikirkannya iagi. Sejujurnya, kali ini walaupun dia ingin menghabisinya sekaligus, tetapi tidak peduli keluarga mana dari tiga keluarga besar itu, jika dia ingin langsung melenyapkannya dalam sekaligus itu agak sedikit sulit. Tetapi jika keluarga Wang itu akan jauh lebih mudah. Isyara Xiao sudah mati, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi, dan dia tidak akan bersembunyi lagi. Kebetulan meminjam kesempatan kali ini untuk mengumumkan keberadaan Randy Lu ke seluruh kota Yuzoda. Setelah menutup telepon Roni, ia melihat Kiki bermain di sana sendirian dengan bahagia. Randy Lu menelpon ke Denny Iyagi. Denny, Ariel, Kevin, Zhang dan Abdul semuanya ada di tanganku. Ujar Randy Lu. Kak Randy, kamu harus berhati-hati, ketiga keluarga mereka telah melaporkan kasus ini, dan aku hanya bisa mengundurnya selama 1 atau 2. Ujar Denny dengan tersenyum pahit. Ketika ketiga keluarga melaporkan kasus itu pada saat yang sama, dia sudah menduga bahwa mereka pasti berada di tangan Randy Lu. Hanya sampai besok siang. Ujar Randy Lu, dia tentu saja tidak mungkin membunuh Ariel dan yang lainnya. Jika dia ingin membunuh mereka, dia pasti tidak akan membiarkan Roni dan yang lainnya melakukan penculikan. Dia juga percaya bahwa Denny seharusnya memahami tujuannya. Denny tentu saja tahu tujuan Randy Lu melakukan hal itu. Dia juga percaya bahwa Randy Lu bukan orang bodoh. Jika dia ingin membunuh orang, bagaimana dia berani menculik orang secara terang-terangan? Menculik keluarga mereka meminta kita untuk harus membasmi pasukan bawah tanah. Denny mengesap rokok dan berkata dengan ringan, klub Sakura yang saat ini bukan lagi klub Sakura 10 tahun yang lalu. Sekretaris itu menatap Denny dengan bingung. Denny tersenyum dan berkata, pertama karena di belakang mereka ada Randy Lu, dan kedua, Randy Lu telah membantu pejabat tinggi di sana untuk membersihkan tindakan kriminal mereka, dan Roni yang sekarang. Tiga ksatria margin dan yang lainnya, di mata masyarakat, mereka sudah menjadi pengusaha biasa.
Sebenarnya, mereka juga sedang berubah ke arah ini, tidak akan lama lagi, takutnya tidak akan ada lagi orang yang akan berpikir bahwa mereka adalah orang pasukan bawah tanah. Petik 2. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 277. Sombong. Maksud Jenderal Denny adalah meskipun ketiga keluarga besar itu memiliki bukti yang cukup kuat yang bisa memastikan mereka untuk menghapus semua bukti itu, namun kita tetap tidak boleh menyentuh mereka. Kata sekretaris itu. Baguslah kalau kamu mengerti, kamu tidak perlu khawatir tentang ketiga keluarga besar itu, tundalah waktu selama 2 hari, jikalau mereka tidak puas, mereka akan pergi mencari Nicholas dan tidak ada hubungannya dengan kita. Intinya kamu harus ingat, masalah tentang klub Sakura kita tidak perlu ikut campur sama sekali jika Randy belum jatuh dan Nicholas belum memberikan perintah, kata Denny. Baik, aku mengerti, kata sekretaris sambil mengangguk lalu meninggalkan tempat itu. Setelah sekretaris itu keluar, Denny lalu duduk dan menghadap keluar jendela. Dia melihat panasnya matahari di luar sana sambil merokok dan berbicara pada diri sendiri. Oh, ketiga keluarga besar, kalian mungkin terlalu meremehkan Randy, mungkin kali ini kalian semua akan segera berakhir. Ketika Denny mengatakan itu, di saat yang bersamaan Darius Zhang dan beberapa orang lainnya masih memblokir pintu gedung perusahaan Wijaya. Beberapa orang itu membawa kursi masing-masing dan duduk di depan perusahaan Wijaya. Seluruh karyawan LKK Technoscience tidak bisa keluar masuk lagi. Perlakuan pemblokiran gedung perusahaan ini benar-benar sangat menjijikkan, namun Darius dan beberapa orang lainnya tidak menghiraukannya sama sekali. Ketika Darius dan 3 orang lainnya melihat ada beberapa wartawan, dia pun berkata, suruhlah mereka segera mulai. Pria muda itu mengangguk lalu pergi menemui wartawan itu dan memberi aba-aba kepada mereka. Wartawan itu lalu mencari seorang lelaki tua dengan sembarangan dan langsung mewawancarainya. Pak tua, kamu orang mana? Kenapa kamu memblokir pintu depan LKK Technoscience? Tanya seorang wartawan wanita kepada salah seorang lelaki tua di sampingnya. Kami merupakan bagian dari Roustone Association, Ketua LKK Technoscience mewakili Roustone Association Yuzoda pergi menghadiri acara batu judi di offshore, jelas-jelas mereka bisa menjadi juara di pertandingan itu, namun mereka malah menyerah dan membiarkan orang lain mendapatkan juara pertama itu, ini benar-benar membuat seluruh rakyat Yuzoda malu. Jadi, mereka haruslah memberi sebuah penjelasan kepada kami dan juga penjelasan kepada seluruh orang yang berminat pada batu judi di Yuzoda ini, kata pria tua itu. Ternyata seperti itu ya, kalau begitu Ketua LKK Technoscience benar-benar keterlaluan, dia memang harus meminta maaf kepada kita atas hal ini, kata wartawan wanita itu dengan serius. Ekspresi wajah Wolf, Jesse dan beberapa orang lainnya langsung berubah drastis ketika melihat adegan itu. Benar-benar keterlaluan, beberapa orang tua itu sangatlah tidak tahu malu. Kata Jesse dengan emosi. Dia tidak menyangka kalau ketiga keluarga besar itu mengundang wartawan untuk menyebarkan berita ini, benar-benar keterlaluan. Aku juga tidak menyangka kalau ketiga keluarga besar itu ternyata seperti ini, kata Wolf sambil mengerutkan kening. Jikalau masalah ini dipublikasikan oleh para wartawan, maka Randy akan semakin dikambing hitamkan. Oh iya, Pak Wolf, mereka berkata kalau Randy mewakili Roustone Association untuk mengikuti acara judi batu itu, apakah ini benar? Kenapa kami tidak pernah mendengar tentang hal ini? Tanya Jesse. Aku juga tidak tahu. Namun Randy juga berencana memulai bisnisnya di bidang bebatuan ini, mungkin saja dia meminjam kesempatan ini untuk mempromosikan karirnya, kata Wolf. Hai, sepertinya Tuan Randy sudah salah langkah kali ini, dia seharusnya lebih fokus pada LKK Technoscience, sekarang merupakan titik terpenting dari perkembangan LKK Technoscience, dia tidak seharusnya menghabiskan waktunya di bidang lain, kata Jesse.
Benar, namun yang aku khawatirkan apakah masalah ini bisa segera selesai, kata Wolf dengan penuh kekhawatiran. Ketiga keluarga besar itu seketika membuat masalah dan bisa dikatakan kalau mereka terlalu tiba-tiba. Dia khawatir apakah Randy bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Mereka berkata kalau mereka hanya butuh permintaan maaf dari Randy. Seharusnya tidak separah yang kamu pikirkan, kata Jesse. Wolf menatap Jesse dan mulai berpikir, meskipun kemampuan bekerja Jesse sangatlah tinggi, namun dia masih terlalu muda. Jikalau Randy menunduk kepada ketiga keluarga besar itu, maka kedepannya LKK Technoscience tidak akan punya kesempatan untuk melawan ketiga keluarga besar Hu lagi. Aku percaya kalau ketiga keluarga besar itu juga salah akan hal ini dan meminjam kesempatan ini agar Randy meminta maaf kepada mereka di depan umum. Merekalah yang membongkar identitas Randy. Menurutmu apa tujuan mereka membocorkan identitas asli Randy di saat ini? Tanya Wolf. Jesse terkejut, dia merupakan orang yang sangat cerdas. Ketika mendapatkan sedikit arahan dari Wolf, dia langsung mengerti betapa sadis dan jijiknya ketiga keluarga besar itu. Di saat ini, ketika wartawan itu sudah selesai bertanya, Darius pun menghampiri Jesse dan juga Wolf. Kalian berdua memiliki jabatan yang tinggi di LKK Teknik Sains kan? Cepat suruhlah Randy keluar, kalau tidak janganlah harap kalian bisa bekerja hari ini, kata Darius dengan sombong. Kalian juga sudah melihat kan, para wartawan itu sudah melakukan wawancara. Jikalau bos kalian tidak meminta maaf, maka besok tidak perlu menunggu hingga besok. Malam ini, seluruh media sosial akan membocorkan segala kejelekannya. Jika itu terjadi, maka tidak ada lagi yang akan bekerja sama dengan perusahaan kalian, kata Bun Bun Liu. Sikap mereka sangatlah sombong, namun sebagai karyawan yang memiliki jabatan tinggi di LKK Technoscience, mereka tidak berani berkata apapun. Karena mereka semua tahu kalau kedua orang tua itu bukan hanya merupakan orang tua biasa, melainkan kepala keluarga dari ketiga keluarga besar itu. Jangan katakan kalau mereka merupakan orang biasa, di seluruh kota Yuzoda ini orang yang berani mengganggu mereka masih bisa dihitung dengan jarinya. Jesse menarik nafas dan berkata, bos kami sedang tidak berada di Yuzoda, dia juga sudah tidak datang ke perusahaan selama beberapa hari. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan katakan kepadaku, aku akan memberitahunya ketika dia pulang nanti. Tidak ada di Yuzoda, kata Bun Bun kepada Jesse sambil tersenyum hina, dia tidak berani bertemu dengan kami kan. Kalau tidak percaya, teleponlah dia dan tanyakan kenapa dia harus bersembunyi. Darius Zhang menatap Jesse. Jesse tidak hanya muda, namun juga terlihat cantik, dia juga merupakan seorang gadis cantik yang spesial. Darius pun menatapnya beberapa kali. Siapa kamu? Apa hakmu berbicara dengan kami? Kata Darius sambil menatap Jesse dengan hina. Jesse sedikit jijik akan tatapan Darius, namun dia hanya bisa menahannya. Ia lalu berkata, aku adalah wakil direktur di LKK Technoscience ini, banyak hal yang bisa aku putuskan di perusahaan ini. Darius tertawa dan berkata, wakil direktur. Sama saja kamu masih merupakan seorang karyawan di sini, berapa besar gaji yang diberikan dia padamu? 2 miliar atau 4 miliar? Datanglah dan jadilah asistenku, aku akan memberi gaji sebesar 10 miliar. Jesse tertawa cuek dan berkata, gaji yang diberikan bosku adalah 200 M ditambah dengan bonus tahunan. Meskipun dia tidak dengan jelas mengejek Darius, namun semua orang di sana bisa merasakan kalau dia sengaja membuat Darius malu. Setelah mendengar ini, ekspresi Darius terlihat tidak senang dan dia menunjuk Jesse dengan marah. Namun di saat ini, ponselnya pun berdering, ekspresinya berubah dan amarahnya tidak tertahankan ketika mengangkat panggilan itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya.
Bab 278, Randy mulai beraksi. Tidak hanya Darius yang menerima panggilan itu, di saat yang sama, Bun Bun Liu dan Shinpo Zuo juga menerima sebuah panggilan. Mereka bertiga terlihat sangat marah ketika mengangkat panggilan itu, bahkan itu membuat Jesse dan Wolf ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Mereka bertiga saling bertatapan dan berusaha bersikap tenang. Bagaimana ini? Kata Bun Bun setelah beberapa saat. Mereka semua mendapat telepon dari putra mereka dan menyuruh mereka untuk tidak melawan Randy terlebih dahulu. Mereka disuruh pulang dan memikirkan cara untuk menolong cucu mereka dulu. Aku tidak percaya mereka berani membunuh, kata Darius. Shinpo kehabisan kata-kata dan Bun Bun kembali berkata, di keluargaku hanyalah Abdul yang bisa menjadi penerusku. Darius dan Shinpo sudah kehabisan kata-kata. Aku pulang dulu. Oh iya, aku juga harus membawa pergi seluruh orang yang merupakan bagian dari keluarga Liu. Aku tidak ingin menjadikan cucuku sebagai bahan pertaruhan dengan Randy, kata Bun Bun. Lalu segera pergi dari sana. Putranya berkata kepadanya kalau Randy sudah mulai mengancam, jikalau Randy tidak merasa puas pada besok pagi, maka mereka harus bersiap-siap menjemput pulang mayat Abdul. Dia hanya memiliki satu penerus di keluarganya, dia tidak berani bertaruh. Meskipun dia merasa sangat tidak puas, namun dia juga tidak berani menjadikan cucunya sendiri sebagai bahan pertaruhannya dengan Randy. Darius, bagaimana menurutmu? Kata Shinpo Zuo. Bocah itu pastilah cuman mengancam kita saja, bagaimana mungkin dia berani membunuh? Kecuali kalau dia memang sudah tidak menginginkan LKK Teknosains ini Iyagi, kata Darius. Namun tujuan kita memanglah ingin menghancurkan LKK Teknosains ini, dia merasa terancam dan mungkin saja dia akan membunuh. Kamu harus ingat, beberapa hari yang lalu, beberapa orang dari keluarga Zhou datang ke Yuzoda untuk mencari masalah dengannya, namun beberapa orang itu sampai sekarang kehilangan kabar ketika jatuh di dalam tangannya. Keluarga Zhou juga sudah bertanya keadaannya dengan keluarga kami, kata Shinpo Zuo. Ekspresi wajah Darius semakin berubah, akhirnya dia pun berkata, kita boleh menghentikan ini, namun kita tidak boleh menyetujui permintaannya. Ayo pergi dulu, masalah ini cukup sampai di sini saja, kita bicarakan Iyagi nanti. Shinpo Zuo mengangguk dan hanya bisa begini, mereka tidak mungkin menyetujui permintaan Randy. Jikalau mereka menyetujui permintaan dari Randy, maka keluarga Zuo akan sangat malu dan tidak akan bisa berdiri di kota Yuzoda ini Iyagi. Mereka bertiga pun pergi bersamaan, beberapa orang di sana juga sudah meninggalkan tempat ini. Beberapa anggota penting LKK Teknosains pun kebingungan, bukankah mereka sangat sombong tadi? Kenapa mereka kabur setelah menerima panggilan itu? Wolf dan Jesse saling bertatapan dengan tatapan yang penuh dengan kejutan. Randy sudah beraksi. Mereka berkata secara bersamaan. Aku sangat penasaran, namun aku tahu ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa kita ketahui, jadi lupakan saja, kata Jesse ketika bermaksud menelepon Randy, namun dia sadar akan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Darius sebelumnya, meskipun dia merupakan wakil ketua, namun dia hanya merupakan karyawan yang dipekerjakan Randy. Masalah di antara Randy dan ketiga keluarga besar itu bukanlah merupakan masalah yang ia bisa ikut campur di dalamnya. Wolf mengangguk dan memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Jesse. Akhirnya dia pun menahan semua rasa penasarannya dan kembali bekerja bersama beberapa orang itu. Tidak lama setelah ketiga pemimpin keluarga besar itu pergi, media sosial mulai menyebar berita di antara Randy dan ketiga keluarga besar itu. Sungguh mengejutkan, ternyata bos LKK Teknosains adalah dia. Sungguh mengejutkan, ternyata bos LKK Teknosains adalah merupakan seseorang yang tidak tahu malu. Berita yang paling hangat diperbincangkan di seluruh media sekarang adalah berita yang mengkambing hitamkan Randy ini.
Cepat lihat, ternyata bos kita Yahge sebenarnya adalah dia. Banyak karyawan LKK Teknosains mulai menggosip setelah membaca berita ini. Di mana, aku ingin lihat. Ya Tuhan, bukankah dia sering ke perusahaan kita? Aku malah menganggap dia merupakan teman dari Pak Wolf. Ternyata dia adalah bos kita sebenarnya. Iya, apakah kalian masih ingat beberapa saat lalu ketika Yuli dan Anton mencelakai Kak Melissa, bos Randy Iyah yang menyelesaikan ini dan memecat kedua orang itu? Waktu itu aku mengira Pak Wolf Iyah yang memecat mereka. Aku tidak menyangka kalau manajer Randy yang melakukan itu. Kak Melissa, kamu memiliki hubungan seperti apa dengan bos Randy? Seingatku bos Randy Iyah yang membawamu bekerja di sini, tanya seseorang dengan penasaran. Setelah mereka tahu kalau Randy adalah pemilik perusahaan ini, mereka pun memanggil Melissa dengan Kak Melissa. Melissa terkejut dan sedikit panik. Selama ini orang-orang di sini terlihat segan padanya, namun tidak sampai dipanggil dengan sebutan Kak, mereka biasanya langsung memanggil nama. Tidak disangka, para karyawan muda itu memanggilnya dengan sebutan Kak Melissa. Ini membuatnya merinding. Dia merasa kalau orang-orang itu sedang berusaha menertawakannya. Bos Randy yang mana? Aku tidak mengenalnya, kata Melissa dengan hati-hati. Ini bukankah bos Randy yang membawamu ke perusahaan ini? Seorang gadis di dekat Melissa menunjukkan ponselnya kepada Melissa yang berisikan foto Randy yang besar di dalam berita itu. Setelah Melissa melihat kalau itu adalah Randy, dia pun berkata, "Oh, yang kalian bicarakan adalah Randy si orang baik ini." Randy si orang baik. Apakah kamu tidak tahu kalau dia adalah bos kita sebenarnya? Tanya wanita itu dengan penasaran. Melissa menggelengkan kepala dan berkata, beberapa bulan yang lalu terjadi gempa, putraku masih berada di kamar yang ada di lantai 7. Randy lah yang menolong putraku dari atas sana. Ketika membahas masalah itu, mata Melissa memerah. Dia terpikir kembali akan bangunan rumahnya yang roboh dan dia masih belum melihat Randy keluar bersama putranya. Dia hampir gila waktu itu. Wah, bos Randy adalah seorang pahlawan. Semua orang terkejut ketika mendengar cerita dari Melissa tentang kisah pertemuannya dengan Randy. Bos mereka tidak hanya muda dan kaya, dia bahkan juga merupakan seorang pahlawan. Di saat ini, sejumlah karyawan wanita mulai mengaguminya. Di saat yang bersamaan, Yani dan beberapa karyawan yang dipindahkan dari toko elektronik Tongjia pun menyaksikan berita yang ada di media. Dibandingkan dengan orang lain, bisa dibilang mereka lebih mengenal Randy Lu. Karena Randy pernah bekerja dengan mereka di perusahaan yang sama, yaitu satpam di toko elektronik Tongjia. Semua orang terkejut ketika melihat kalau orang yang ada di foto itu adalah Ren Lu. Bagaimana mungkin? Bukankah Randy adalah seorang satpam di toko elektronik Tongjia? Bagaimana mungkin dia adalah bos kita? Yani dan beberapa orang di sana saling bertatapan, tidak ada kata lain yang tersisa selain kata terkejut. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Bab 279, terkejut. Akhirnya Yani mengerti kenapa dia bisa dipindahkan ke LKK Teknosains padahal dia hanya merupakan seorang karyawan biasa, apalagi dia bisa langsung menjadi supervisor di LKK Teknosains ini bukan karena kemampuan bekerjanya. Ini semua merupakan rencana Randy. Famrik memiliki kinerja yang begitu bagus, namun kenapa dia tidak dipindahkan ke LKK Teknosains? Karena dia melakukan kesalahan kepada Linda. Begitu banyak manajer berprestasi di toko elektronik Tongjia, namun kenapa aku sebagai seorang karyawan biasa bisa merebut jabatan ini? Karena aku pernah meminta maaf kepada Linda karena aku pernah mempertaruhkan nyawaku untuk menolong Linda dari tangan Eddie Wang. Kelihatannya karma itu memang ada. Kalau dulunya aku tidak mengalah dan meminta maaf kepada Linda, mungkin aku juga tidak akan menjadi Yani yang sekarang.
Mungkin saja aku akan diperlakukan seperti Famrik dan juga Yanto yang dihukum untuk berlutut di depan perusahaan selama 1 hari. Pak Wolf, apakah kamu sudah melihat berita? Kata Jesse ketika sampai di ruangan Wolf. Wolf mengangguk dan Jesse pun duduk di depan Wolf sambil berkata, apakah ketiga keluarga besar itu sudah gila? Mereka beraninya menyuruh Randy pergi ke lapangan umum besok siang dan meminta maaf kepada mereka di sana. Apakah mereka menganggap kalau mereka sudah berhasil menguasai Randy? Wolf berkata sambil menggerakkan pulpen pada tangannya, mungkin saja mereka lupa untuk menyampaikan ini kepada wartawan itu. Sepertinya iya, kalau tidak bagaimana mungkin mereka semua langsung bubar ketika menerima panggilan itu. Kata Jesse sambil mengangguk. Wolf pun duduk dengan tegap sambil berkata, yang aku khawatirkan sekarang adalah pengaruh apa yang berdampak pada kita setelah identitas Randy terbongkar. Oh iya, aku sudah menuliskan nama-nama media yang mengkambing hitamkan Randy pada acara peresmian perusahaan bulan depan. Kita harus menolak wawancara dari media ini. Sambil mengatakan itu, dia memberikan sebuah kertas A4 yang berisikan nama-nama media kepada Jesse. Baiklah, kata Jesse lalu menyimpan kertas itu. Sebenarnya dia juga telah melakukan hal yang sama sebelum dia ke sini, hanya saja dia tetap menyimpan kertas yang diberikan Wolf kepadanya. Karena dia tahu kalau jabatan Wolf akan diangkat menjadi pemimpin perusahaan pada acara peresmian perusahaan bulan depan, dan dia hanyalah tetap merupakan seorang wakil. Setelah melewati beberapa masalah, dia sudah mengetahui kemampuannya dan dia sadar kalau kemampuan Wolf lebih tinggi dibanding dirinya. Setelah menyimpan kertas itu, Jesse pun bangkit berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu, aku ingin ke kota Mashiro nanti, perusahaan segera melakukan acara peresmian, aku harus tetap mengawasi mereka. Aku akan pergi bersamamu, aku juga ingin melihat sudah seperti apa tahap dekorasi di sana, kata Wolf sambil mengangguk. Randy berencana menyerahkan perusahaan ini kepada mereka berdua. Mereka tentunya tidak boleh mengecewakan di saat seperti ini. Namun mereka tidak berhak ikut campur dalam masalah Randy dengan ketiga keluarga besar itu. Yang bisa mereka lakukan adalah mengelola perusahaan dengan baik agar Randy bisa fokus. Setelah berita ini dipublikasikan, toko elektronik Tongjia juga memiliki kondisi yang sama dengan LKK Technoscience. Ini benar atau tidak? Randy adalah pemilik LKK Technoscience. Apa yang kamu bilang itu adalah Randy si satpam itu? Lihatlah sendiri, berbagai media sudah ada beritanya. Wah, benar-benar merupakan dia. Kalau begitu, dia juga merupakan bos kita. Ya Tuhan, bagaimana mungkin, bukankah dia hanya merupakan seorang satpam? Kenapa dia bisa menjadi bos kita hanya dalam beberapa bulan? Ini terlalu berlebihan. Semua karyawan sangatlah heboh ketika mengetahui hal ini. Sebagian karyawan hanya memerhatikan identitas Randy dan tidak menghiraukan isi berita yang mengkambing hitamkan Randy Lu. Apakah ini merupakan cinta karyawan kepada bos? Tentu saja tidak, mereka hanya dikejutkan oleh identitas Randy. Jadi, mereka belum sempat membaca isi beritanya. Lihatlah berita di bawah, Randy sepertinya melakukan kesalahan pada ketiga keluarga besar itu dan ketiga keluarga besar itu memerintahkan Randy untuk meminta maaf kepada mereka di lapangan umum pada besok siang. Kalau tidak mereka akan menghancurkan LKK Technoscience. Kata salah satu karyawan dengan terkejut. Semua orang mulai bergosip ketika melihat isi berita itu. Menurutmu apakah Pak Randy akan pergi meminta maaf? Ini sulit untuk dipastikan, tergantung pada Randy yang berani menentang ketiga keluarga besar itu atau tidak.
Aku juga sudah mendengar tentang hal ini, Pak Randy lah yang salah, dia sudah jelas bisa mendapatkan gelar juara pertama itu dan dia malah memberikannya kepada orang lain dengan sengaja. Ini membuat semua rakyat Yuzoda yang berminat pada bebatuan ini merasa sangat kecewa. Masalah ini seharusnya tidak hanya melibatkan ketiga keluarga besar itu, mungkin seluruh pengusaha perhiasan juga ingin mencelakai Randy. Semua orang seketika hening. Kalau memang begitu, Randy pastilah akan kalah. Dia tidak mungkin bisa menang melawan ketiga keluarga besar itu. Aku tidak yakin kalau bos Randy akan meminta maaf. Jikalau dia benar-benar meminta maaf, maka tidak hanya dia, bahkan seluruh karyawan LKK Tekno Sains tidak akan bisa mengangkat kepalanya di Yuzoda ini lagi. Kamu terlalu menganggap remeh ketiga keluarga besar. Aku tidak begitu suka pada bos Randy, meskipun LKK Tekno Sains sangat terkenal, namun masih belum diresmikan hingga sekarang pengaruhnya untuk masyarakat tidak bisa dibandingkan dengan ketiga keluarga besar itu. Dia bisa dibilang bodoh kalau ingin melawan ketiga keluarga besar itu. Aku yakin kalau bos Randy akan meminta maaf jikalau dia memang tidaklah bodoh. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Aku merasa bos Randy tidak akan meminta maaf kepada mereka besok, apalagi berlutut kepada mereka. Kalau aku kalah, aku akan menanggung seluruh biaya sarapanmu selama 1 bulan. Kalau aku menang, kamu harus menanggung biaya sarapanku selama 1 bulan. Apakah kamu berani? Baiklah, kebetulan aku cuti besok. Aku akan pergi ke lapangan umum untuk merekam adegan untuk kalian. Dengan cepat, seluruh karyawan pun ikut dalam pembahasan ini. 2/3 dari mereka menganggap Randy akan meminta maaf dan 1/3 dari mereka menganggap Randy tidak akan mungkin meminta maaf kepada ketiga keluarga besar itu. Bahkan ada beberapa karyawan yang mulai bertaruh. Hal itu membuat perusahaan Tongjia menjadi begitu heboh dan tidak bisa bekerja dengan tenang. Sandro sangatlah marah ketika mengetahui informasi ini. Dia langsung menelepon karyawan yang bertaruh itu dan melakukan denda sebesar 4 juta kepada mereka. Perusahaan itu pun mulai kembali tenang. Manajer Famrik, apakah kamu merasa Randy akan meminta maaf? Tanya Yanto kepada Famrik setelah pulang bekerja. Keempat keluarga besar di Yuzoda sudahlah berakar dengan dalam di Yuzoda. Mereka bukan keluarga biasa yang bisa diganggu sembarangan. Namun 1 tahun yang lalu perusahaan Wijaya menentangnya. Apa hasilnya? Kata Famrik dengan datar. Yanto terkejut kenapa dia bisa melupakan hal ini. 1 tahun yang lalu, perusahaan Wijaya melakukan penentangan dan berhasil menekan keempat keluarga besar itu selama 10 tahun. Randy merupakan pengontrol di balik semua ini. Bagaimana mungkin dia takut dengan ketiga keluarga besar itu? Bukankah jam istirahat besok ada 2 jam? Ayo ke lapangan umum untuk menonton pertunjukan yang seru, kata Famrik sambil tersenyum. Dia lalu masuk ke dalam mobil pribadinya. Bersambung. Jangan lupa di-subscribe ya. Bab 280, ini namanya taktik. Ayah, bagaimana kalau masalah ini dilupakan saja, kata Arthur kepada Darius setelah sampai di rumah. Lupakan begitu saja. Wajah Darius terlihat sangatlah murung dan dia pun marah. Apakah kamu sudah lupa bagaimana cara dia mencelakai keluarga kita dulu? Dia membuat kita rugi triliunan. Kita bahkan tidak bisa berkembang selama 10 tahun belakangan ini. Ekspresi wajah Arthur juga terlihat sangatlah buruk. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa dia bertengkar dengan Randy kemarin. Arthur, ini adalah kesempatan terbaik buat kita untuk menjatuhkan Randy dan juga LKK Tekno Sains. Jikalau dilewatkan begitu saja, maka keluarga kita, bukan keempat keluarga besar akan tidak bisa berkembang di bawah tekanan LKK Tekno Sains. Setelah perusahaan Wijaya berkembang 10 tahun yang lalu, keluarga kita telah rugi setidaknya triliunan. Apakah kamu ingin melihat perusahaan Wijaya kedua datang kembali untuk menginjak kita? Kata Darius. Ayah, aku tahu semua ini.
Namun Randy sudah meneleponku dan aku percaya kalau dia akan melakukan itu, kata Arthur sambil menghela nafas. Apa yang dikatakan dia? Aku ingin mendengar perkataan aslinya, kata Darius. Dia berkata kalau LKK Technoscience merupakan bagian dari kehidupannya, siapa yang mengancam kehidupannya, maka dia akan melawan orang itu. Dia bahkan berkata kalau kalian bertiga tidak meminta maaf kepadanya di lapangan 3 umum besok, dia akan membuntungkan kedua tangan dari ketiga cucu kalian. Ayah, apakah kamu ingin mengorbankan nyawa Kevin hanya karena gengsimu? Kata Arthur. Dia berani. Tenang saja, dia tidak akan membunuh cucuku kecuali dia tidak ingin tinggal di Yuzoda ini. Iyagi, kata Darius dengan marah. Ayah, dia tidak akan membunuh Kevin, namun dia akan membuntungkan kedua tangannya. Apakah kamu merasa gengsimu lebih penting dari kedua tangan Kevin? Kata Arthur sedikit marah. Dia sudah menghilangkan hak Kevin untuk menjadi penerus dirinya, dikarenakan kemampuannya yang sedikit lemah. Meskipun kemampuannya lemah, Kevin tetaplah merupakan putranya. Bagaimana mungkin dia membiarkan putranya kehilangan kedua tangannya? Dia sudah kenal Randy begitu lama. Dia juga percaya kalau Randy akan melakukan semua yang ia katakan. Dia juga sudah berpikir kalau dia menjadi Randy, dia akan mematahkan tangan keempat cucu dari keempat keluarga besar itu karena merekalah yang memaksaku melakukan ini. Dia bahkan berani melakukan pembunuhan di waktu seperti ini. Jadi dia sama sekali tidak meragukan ancaman dari Randy. Namun yang terpenting adalah, selain putranya yang berada di tangan Randy, masih banyak rahasia tentangnya yang diketahui oleh Randy. Ini juga merupakan alasannya menyuruh ayahnya untuk mengalah. Ayah, aku akan jujur saja. Randy sudah berhasil mendapatkan beberapa dokumen rahasia kita. Menurutmu kalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf padanya, dia akan membocorkan dokumen rahasia itu. Kamu juga tahu akan hal ini, jika bocah itu benar-benar membocorkannya, maka keluarga kita kemungkinan akan terjatuh untuk selama-lamanya, kata Arthur. Ekspresi wajah Darius berubah drastis dan jantungnya berdegup kencang. Dia terpikir kembali akan kejadian Randy yang membakar gedung perusahaannya dan berhasil membawa pergi beberapa dokumen rahasia. Meskipun dokumen itu merupakan dokumen 20 tahun yang lalu, namun itu merupakan rahasia keluarga Zhang. Jikalau Randy membocorkannya, maka itu merupakan serangan terdahsyat bagi keluarga Zhang. Benar-benar keterlaluan, kata Darius sambil memukul tembok. Di dalam tatapannya hanya ada amarah yang membara, namun hatinya mulai goyah. Dia bisa mengabaikan nyawa Kevin, namun dia tidak boleh mengabaikan nyawa keluarga Zhang. Teleponlah dia, aku tidak mungkin berlutut padanya. Aku akan menggunakan 200 M untuk menukarkan Kevin dan juga tidak akan merusak perusahaannya. Iyagi, kata Darius. Arthur segera mengangguk. Dia juga merasa syarat yang diberikan Randy terlalu berlebihan. Jikalau ayahnya pergi berlutut besok, ini juga merupakan sebuah serangan buat keluarganya. Meskipun hanyalah berlutut, namun dia percaya, setelah kejadian itu, keluarga Zhang tidak akan bisa menegakkan kepala di depan umum. Iyagi. Randy, kami tidak akan mencelakai perusahaanmu lagi dan akan menukarkan keselamatan putraku dengan uang, namun ayahku tidak akan pergi berlutut padamu. Kata Arthur kepada Randy melalui telepon. Dia merasa ini sudah merupakan toleransi terbesar. Jikalau Randy tidak ingin terjadi peperangan, maka dia akan menyetujuinya. Aku tidak menganggap penting kekayaan keluarga kalian. Bagaimana kalau kalian tetap bertentang denganku? Syarat yang aku berikan tidak mungkin diubah. Aku akan tetap menentang kalian jika ketiga lelaki tua itu tidak berlutut dan meminta maaf padaku. Randy langsung memutuskan panggilan itu setelah mengatakan ini. Ekspresi wajah Arthur semakin buruk. Dia tidak menyangka kalau Randy tidak begitu menghargainya. Apakah bocah itu ingin menentang hingga akhir?
Di saat yang bersamaan, putra dari keluarga Zuo dan keluarga Liu juga meminta orang tua mereka untuk meminta maaf dan berlutut kepada Randy. Keluarga Zuo dan keluarga Liu juga menelepon Randy dan bersikeras kalau mereka tidak akan berlutut pada Randy, namun mereka bisa menggunakan uang untuk menukarkan cucu mereka. Namun jawaban yang mereka dapatkan masih sama seperti Darius. Randy semakin bersikap keras sekarang. Hanya bisa dipilih salah satu dari berlutut ataupun menentang hingga akhir. Mengapa? Mengapa Randy berani bersikap keras dengan kita? Kata Fernan dengan marah sambil memukul meja. Fernan, tidak usah omong kosong dengannya Iyagi, menurutku bocah itu tidak berani menyentuh Ariel. Segera telepon keluarga Liu dan Zhang, kita juga harus saling bersikap keras dan menentangnya, kata Sinpo Zuo yang juga terlihat sangat marah. Dia sudah begitu tua dan Randy malah menyuruhnya untuk berlutut, ini benar-benar membuatnya malu hingga mati nanti. Ekspresi Fernan terlihat sadis dan dia sangat ingin melawan. Apakah dia harus menentang Randy? Yang terpenting adalah apakah dia berani bertaruh tentang Randy yang berani mematahkan tangan putranya atau tidak. Dan juga perusahaan milik Randy belumlah diresmikan. Jikalau melakukan perang ekonomi dengan Randy, mereka tetap akan rugi di saat ini. Ponsel Fernan pun berbunyi, dia lalu mengangkatnya. Setelah mengangkat telepon itu, ekspresi wajahnya berubah drastis dan dia terlihat panik. Fernan, telepon dari siapa itu? Ada apa? Tanya Sinpo Zuo ketika melihat ekspresi Fernan yang berubah drastis, dia merasa tidak tenang. Fernan menghela nafas yang dalam dan berkata, berangkas kita sudah dibobol dan berbagai dokumen penting telah dicuri. Apa? Siapa yang bisa mencuri dokumen rahasia kita? Kata Sinpo Zuo dengan terkejut. Randy. Fernan menggigit erat giginya dan menyebut nama Randy dengan nada yang berat. Bersambung. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.